Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, saya bernama Ibu Sinaria Meliati. Saya mengajar kelas 10 Bahasa Indonesia, mata pelajaran Bahasa Indonesia. Bersama Ibu Mufidah Sembulun, untuk penugasan, saya akan mengkoreksi tugas kalian untuk siswa kelas 10 farmasi dan 10 keperawatan. Dan untuk kelas-kelas 10 yang lain dikoreksi oleh Ibu Mufidah Sembulun. Anak-anak, materi tentang teks negosiasi sudah diajarkan atau sudah diberikan oleh Ibu Mufidah minggu yang lalu. Pengertian negosiasi yaitu suatu bentuk interaksi sosial yang berfungsi untuk mencapai penyelesaian bersama di antara pihak-pihak yang mempunyai perbedaan kepentingan. Pihak-pihak tersebut menyelesaikan perbedaan dengan cara berdialog dan tidak akan merugikan salah satu pihak. Itu adalah pengertian negosiasi. Sekarang yang Ibu berikan materi adalah struktur dan kaidah negosiasi. Struktur negosiasi ada 4 macam anak-anak. Yang pertama orientasi. Yang kedua pengajuan. Yang ketiga penawaran. Yang keempat persetujuan. Orientasi artinya kalimat pembuka biasanya dibubuhi salam atau pertanyaan mengenai barang yang akan dibeli. Contoh, berapa harga jeruk 1 kilo? Bu? Itu adalah orientasi. Yang kedua, pengajuan. Suatu hal berupa barang ataupun jasa yang ingin dibeli oleh pembeli atau konsumen. Yang ketiga, penawaran. Di sini anak-anak terjadi proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli, antara dua belah pihak yang kemudian disepakati oleh penjual atau penyedia jasa. 4. Persetujuan. Keputusan antara dua belah pihak untuk penawaran yang sudah dilakukan. Yang artinya setelah terjadi proses tawar-menawar di antara penjual dan pembeli, akhirnya didapatkan kesepakatan atau keputusan harga yang ditetapkan kedua belah pihak. Kaidah kebahasaan teks negosiasi. Di antaranya anak-anak menggunakan bahasa yang santun. Anak-anak bangsa Indonesia terkenal dengan bahasa yang santun, ramah, sehingga pada saat proses tawar-menawar tidak ada yang tersinggung antara penjual dan pembeli. Dengan bahasa yang baik anak-anak, dengan bahasa yang santun, membuat pembeli merasa dihormati. Begitu juga penjual merasa dihormati. Nah, ini juga bisa mempengaruhi terjadinya kesepakatan harga yang ditetapkan. Selanjutnya terdapat ungkapan persuasif atau bahasa untuk membujuk. Ada nada membujuk anak-anak di sini. Misalnya penjual membujuk pembeli, "Ayo Bu, beli jeruk ini manis-manis loh." Penjual atau pembeli menyatakan, "Boleh nggak Pak harga saya tawar menjadi 15.000? Itu salah satu contoh aja anak-anak ya. Kemudian berisi pasangan tuturan. Apa itu pasangan tuturan? Yaitu pihak penjual dan pembeli. Selanjutnya
kesepakatan yang dihasilkan tidak merugikan kedua belah pihak. Tentu saja pihak penjual, dia setelah mendapatkan kesepakatan harga, dia akan mendapatkan keuntungan dari harga yang ditetapkan itu. Begitu juga pembeli, dia merasa puas dengan barang yang dibeli karena ada kualitas yang diinginkan oleh pembeli yang disesuaikan dengan harga kesepakatan. Selanjutnya anak-anak bersifat memerintah dan memenuhi perintah. Baik penjual atau pembeli setelah terjadi kesepakatan dalam harga, tentu saja harus memenuhi perintah. Penjual mau memberikan barangnya dengan harga disepakati, pembeli juga mau memberikan uangnya kepada penjual dengan harga yang disepakati. Tidak berargumen dalam satu waktu. Maksudnya anak-anak, tiba-tiba pembeli tidak jadi beli barang, alasannya terlalu kemahalan. Tadi saya salah menawar. Padahal sebelumnya sudah terjadi kesepakatan. Hal itu tentu saja tidak dapat diterima. Karena sebelumnya sudah ada kesepakatan penjual dan pembeli. Selanjutnya didasari argumen yang kuat disertai fakta. Kalau dinyatakan oleh penjual, Bu, ini jeruknya manis-manis loh. Kalau ada yang asam boleh ditukar. Berarti faktanya setelah dikonsumsi oleh pembeli tentu saja harus manis. Kalau tidak manis berarti boleh ditukar. Karena sudah ada kesepakatan. Tapi kalau tidak ada kesepakatan berarti tidak berlaku. Selanjutnya, minta alasan dari pihak mitra negosiasi mengapa ya atau tidak. Selanjutnya, jangan menyela argumen. Karena kalau ada menyela argumen membuat kedua belah pihak saling tersinggung. Di sini anak-anak ibu sudah menyiapkan contoh menentukan struktur negosiasi. Orientasi. Pembeli. Berapa harga sekilo jeruk ini, Pak? Penjual. 20.000, Bu, murah. Di sini anak-anak sudah merupakan bagian orientasi dalam bentuk salam ataupun pertanyaan. Pengajuan. Pembeli, boleh kurangkan, Pak? Penawaran. Penjual, belum boleh, Bu, barangnya bagus loh. Bu, ini bukan karbitan. Berarti sini anak-anak sudah ada kata-kata yang membujuk. Ini bagus loh, bukan karbitan. Yang artinya menyatakan bahwa itu jeruk itu matangnya matang pohon, bukan hasil karbitan. Pengajuan. Pembeli, baiklah, tapi saya boleh milih sendiri kan, Pak? Penawaran. Asal jangan pilih yang besar-besar, Bu. Persetujuan. Pembeli, ya Pak, yang penting saya dapat jeruk yang bagus dan tidak asam. Di sini ada argumen daripada pembeli yang menyatakan saya dapat jeruk yang bagus dan tidak asam. Penjual, saya jamin Bu, kalau ada yang busuk boleh ditukarkan. Berarti ada kata-kata jaminan dari penjual kepada pembeli. Dengan pengertian apabila nanti setelah pulang, kemudian pembeli mengkonsumsi jeruk tersebut, ternyata setelah dimakan jeruknya asam. Tentu saja pembeli berhak untuk menukarkan jeruk tersebut dengan yang manis.
kepada penjual tersebut. Karena sudah ada kesepakatan. Pembeli, baiklah saya ambil 4 kilo ya Pak. Di sini adalah anak-anak terjadi persetujuan, bahkan di sini pembeli mau membeli 4 kilo jeruk. Karena apa? Di situ ada argumen, ada jaminan juga dari penjual bahwa jeruk itu adalah jeruk yang manis dan matang pohon. Yang kedua, kalau jeruk itu busuk boleh ditukarkan. Itu merupakan argumen ataupun jaminan daripada penjual. Demikianlah anak-anak, materi hari ini, struktur dan kaidah negosiasi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan anak sudah mengerti dan dapat mengerjakannya di Google Classroom. Bapak, Ibu dan Ibu Sinaria dengan Ibu Mufidah akan menunggu tugas kalian. Silakan dikerjakan. Selamat pagi.